وتعلم الله يرسل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح المؤلفين هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخهم ووالديهم ومن هذا المسجد الحرام ومجلس المبارك ومشايخنا ومشايخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ومن له حق علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح عليهم الكفر والعافية ويفقهنا في الدين ويرزقنا الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاك أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى قال ولوالديه ولمشايخه لا تصب في بر menyatakan sedikit artinya benar. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Berfirman Allah Ta'ala, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar, yang jujur. Surah ayat 119. وقال تعالى والصابرين والصابرات. Orang-orang laki yang jujur
dan orang-orang perempuan yang benar. Allah Ta'ala Allah sadaqallah makana khairan lahum. Jikalau mereka bukan akan Allah lakana khairan lahum, niscaya baiklah untuk mereka. Surah Muhammad ayat 21. Fal awwalu an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innar rajula la yasduku hatta yuktaba siddiqan hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Muttafaqun alaih. Hadis yang pertama, maka hadis yang pertama dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi, sesungguhnya benar, yakni jujur, yahdi membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga, yakni membawa kepada surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang laki-laki, la yasduku, benar-benar sungguh dia benar, dia jujur, sehingga ditulis di sisi Allah siddiqan, orang yang sangat benar, orang yang sangat jujur. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya kedustaan, yahdi menunjuki atau membawa kepada kedurhakaan, kedosaan. Wa innal fujura, dan sesungguhnya kedosaan, kedurhakaan membawa kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu, sesungguhnya seseorang laki-laki sungguh dia berdosa, berbohong, atas dia berbohong sehingga yaktubu, sehingga yuktabu, ditulis di sisi Allah kadzaban, seorang pendusta. Muttafaqun alaih. Wallahu a'lam. Kita masuk kepada bab sidik. Sidik bisa artinya benar, benar ucapannya, benar perbuatannya, benar niatnya,
benar janjinya. Jadi kita disuruh benar dalam berkata-kata. Tidak ada yang lebih benar omong kita melainkan omongan dengan membaca Quran dan hadis. Jadi latih diri kita untuk membaca kalam Allah, membaca hadis supaya omongan kita benar. Kedua, benar artinya apa yang dikatakan itu bukti dan terjadi. Contoh, kalau dia cerita di Masjid Nurut Taqwa ada pengajian, orang lihat benar ada pengajian, itu perkataannya benar karena yang diomongin terbukti dan kenyataan itu benar. Jadi apa saja yang kita omongin harus terbukti dan kenyataan. Jangan ngomong yang ada bukti dan nggak ada kenyataan, itu namanya bohong. Nah, kita disuruh berkata benar, berkata berdasarkan Quran dan hadis benar, berkata yang terjadi dan kenyataan itu benar, disuruh ngomong yang benar. Yang kedua, disuruh kita berbuat sesuatu yang benar. Jadi kita bekerja, berbuat itu yang benar. Kerjaan apa yang benar? Ya, kerjaan beramal soleh dan ibadah. Jadi kalau badan kita diajak ibadah, badan kita diajak beramal soleh, itu namanya kerjaan yang benar. Nah, jadikan supaya sepanjang hidup kerjaan kita benar, yaitu ibadah kepada Allah, beramal soleh sesuai perintah Allah dan Rasul. Itu namanya pekerjaan yang benar. Yang ketiga, janji yang benar. Ini biasanya kalau orang janji berdasarkan dasar kebenaran. Janji kepada anaknya akan memberikan sesuatu mainan. Nah, begitu anaknya datang, nih janji saya, yang saya janji sama kamu, dikasih mainan itu. Itu namanya janji yang benar, ditepati. Niat yang benar, niat pun mesti benar. Niat ngaji benar, pengen dapat ilmu, pengen supaya semakin baik ibadahnya, pengen supaya menjalankan perintah Allah dan Rasul, itu benar. Nah, jadi kesimpulannya kita disuruh benar dalam ucapan, benar dalam perbuatan, benar di dalam perkataan, benar di dalam janji. Nah, itu namanya sidik. Jadikanlah seluruh yang ada dalam diri kita benar. Makanya Allah perintahkan dalam Quran, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, pertama takwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kamu bersama orang yang benar. Ini asbab nuzulnya, ada sahabat yang waktu perang dia nggak ikut. Begitu Nabi pulang, dia berkata jujur, ya Rasulullah, saya nggak ikut perang, tidak ada alasan apa-apa.
badan saya sehat, harta saya ada, dan senjata sudah saya persiapkan. Tapi begitu saya datang, maka tidak ikut perang kepada engkau. Engkau sudah berangkat. Nah, begitu dia ngaku jujur, kata Nabi, kalau ini tunggu perintah Allah. Karena dia ngaku nggak perang, alasannya nggak ada apa-apa. Jujur dia ngomong. Ini malah jujur, nggak langsung Nabi terima uzurnya. Kalau yang bohong, saya nggak ikut perang karena halang ini, nggak terima. Yang alasannya nggak benar diterima, tapi yang jujur malah diterima. Tunggu perintah Allah. Nih, ini berarti kejujuran diuji. Orang jujur diuji. Begitu datang perintah Allah, ini yang jujur, Hilal, Ka'ab, 3 orang yang berkata jujur. Allah katakan kepada Nabi untuk tidak mengajak bicara kepada 3 orang ini. Kemana saja dia pergi nggak boleh ngomong. Kemana saja dia pergi ngajak bicara orang nggak ada yang nyaut. Beri salam pun nggak ada yang nyaut. Sehingga dia merasa di negeri sendiri sempit karena kesana kemari nggak ada yang mau bicara sama dia karena hukuman. Orang jujur diuji dengan hukuman, nggak ada yang ngajak ngomong. Nah, setelah 40 hari nggak ada yang ngajak bicara, tambah lagi perintah dari Allah, jauhkan istri keluarganya dari dia, biar dia tinggal sendiri. Udah lingkungan ngajak bicara, istrinya suruh tinggalin dia. Hanya kalau nggak salah Hilal karena dia orang tua minta uzur, nggak bisa dia sendiri Rasulullah, mesti ada yang layanin, diizinkan. Ini kejujuran. Nah, setelah Allah uji dengan 40 hari nggak ditanya dan dijauhkan keluarganya, baru turun ayat nih, wa 'ala salasatil ladzina khulifu. Allah terima tobat atas 3 orang yang jujur, yang ditunda tobatnya. Nah, bayangin, orang jujur diuji nggak ditegur, tapi kehebatannya tobatnya ditulis dalam Quran. Tobatnya difirmankan Allah dalam Quran. Tu wa 'ala salasatil ladzina khulifu, atas 3 orang yang ditunda tobatnya. Kayak apa kemuliaan orang yang tobatnya Allah firmankan di Quran. Ini kemuliaan orang yang jujur. Ini asbab nuzulnya. Makanya ujung ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwa sama Allah. Jadilah kamu bersama orang yang jujur seperti yang 3 orang tadi. Berarti orang jujur dimuliakan Allah dengan tobatnya difirmankan dalam Quran. Itu ayat asbab nuzulnya. Dan was-shadiqina was-shadiqat, orang yang puasa, yang orang yang mengerjakan ibadah, berzikir, laki perempuan, ditambah was-shadiqina was-shadiqat, orang laki yang jujur, perempuan jujur, dipuji sama Allah. Allah katakan nanti akan dijanjikan mereka ampunan dan surga Allah di akhir ayat.
Nah, jadi orang jujur laki perempuan Allah janjikan akan dimasukkan surga Allah. Nah, ayat yang ketiga, falau sadaqullah lakana khairal lahum. Jikalau mereka benar akan Allah, sungguh kebenaran itu adalah kebaikan yang banyak buat dia. Jadi kalau orang benar omongannya, benar perbuatannya, benar janjinya, itu khairan lahum, kebaikan buat mereka. Jadi berarti kejujuran adalah menjadikan kebaikan yang berlimpah buat orang yang jujur. Ini 3 ayat ini menyatakan keutamaan sidik. Sidik bisa jadi maknanya benar, bisa jadi maknanya jujur. Ya. Fal awalu, maka hadis yang pertama, An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ilal birri. Sungguhnya kebenaran menunjukkan kepada kebaikan. Jadi kalau orang jujur nanti ditunjukin untuk berbuat baik. Kalau orang benar ditunjukin bakal berbuat baik. Nah, kalau dia berbuat baik, wa annal birra, dan sungguhnya berbuat baik itu menunjuki kepada surga. Kalau orang selalu berbuat baik, nanti Allah tunjukkan jalan ke surga, jalan masuk surga. Jadi kalau jujur ditunjukkan ke jalan perbuatan yang baik, kalau dia udah berbuat baik ditunjukkan jalan ke surga. Berarti kejujuran menunjukkan kita untuk menuju surga. Itu jujur membawa orang ke surga. Sebaliknya, dan kejujuran akan mencetak diri kita menjadi orang yang jujur. Wa innar rajula, sungguhnya seorang laki-laki, sungguh dia akan selalu benar atau jujur sehingga ditulis di sisi Allah siddiqan, orang yang benar, orang yang jujur. Jadi kalau dia biasain diri ngomong benar, berbuat benar, niat benar, janji benar, apa saja dia biasakan benar. Nah, kalau orang membiasakan melakukan kebenaran, nanti Allah jadikan dirinya akan selalu berbuat yang benar dengan mudah, nggak pakai paksa lagi. Dia ngomong benar udah gampang, dia berbuat benar udah mudah. Tapi kalau orang yang nggak biasa benar, biasanya pengen benar susah. Tapi kalau orang membiasakan dia benar dan jujur, itu akan ditulis sama Allah orang yang gampang berbuat kebenaran, orang yang selalu berbuat kebenaran, orang yang selalu melakukan kebenaran, karena dibiasain. Kalau bahasa pepatah, ala bisa karena biasa. Jadi bisa dilakukan karena udah dibiasain. Nah, makanya biasakan kita, di mana kita ada, benar omongannya, benar perbuatannya, benar janjinya, benar niatnya, dan lain sebagainya. Maka kalau membiasakan benar, nanti kita akan Allah mudahkan melakukan kebenaran di mana kita ada. Itu yuktaba indallah siddiqan, ditentukan Allah, ditulis Allah menjadi orang yang selalu melakukan kebenaran. Ini kalau biasanya benar. Nah, sebaliknya, wa innal kadiba yahdi ilal fujur, dan kebohongan itu membawa atau menunjukkan kepada durhaka atau dosa. Orang kalau bohong akan bawa dosa. Kalau dia ini bohong dalam jual beli, dosa. Bohong dalam janji, dosa.
Malah kata Nabi, alamat daripada munafik adalah idza wa'ada akhlafa. Kalau janji bohong, inkar. Itu kalau orang bohong membawa kepada dosa. Bohong-bohong dalam ibadah pun dosa. Mana ibadahnya pura-pura khusyuk, padahal hatinya nggak khusyuk. Ibadahnya pura-pura benar, padahal nggak benar. Itu membawa dosa. Berarti tasannu. Nah, makanya kalau orang bohong itu adalah menunjukkan kepada perbuatan dosa dan durhaka, atau membawa kepada perbuatan dosa dan durhaka. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Nah, kalau sudah dia berbuat dosa, maka perbuatan dosa dan durhaka itu menunjukkan dia ke dalam neraka jahanam. Kalau sudah berbuat dosa, itu membawa dia masuk neraka jahanam, naudzubillah. Sebab apa? Sebab kebohongan yang dia biasai. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallah kadzaban. Dan sungguhnya seorang benar-benar ada di dalam berbuat kedustaan di sisi Allah. Nah, seorang itu berbuat dosa sehingga ditentukan Allah pendusta. Jadi kalau orang biasa bohong, nanti lama-lama akhirnya kerjaannya bohong semua. Ngomong bohong sampai semuanya nggak ada yang benar bohong. Kenapa? Membiasakan dusta, Allah tentukan maka dia akan menjadi orang yang kadzab, pendusta atau sering berdusta. Nah, ini pokok antara sidik dan benar. Makanya jadilah kita orang yang mengusahakan selalu benar, jujur, agar kita gampang berbuat kebenaran atau selalu kita berbuat kebenaran. Sebaliknya, kalau kita biasakan bohong, nanti akan gampang berbuat kebohongan atau kita selalu berbuat bohong. Ya. Wallahu a'lam, muttafaqun alaih. Meriwayatkan Bukhari dan Muslim.